Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Ludidi Ayu Suryakanti. Di sini saya akan membahas mengenai perioperatif medicine. Nah, apa sih itu perioperatif medicine atau kedokteran perioperatif? Itu merupakan suatu ilmu kedokteran yang membahas mengenai perawatan pasien dari awal sebelum dilakukannya operasi hingga pasien pulih sepenuhnya. Nah, perioperatif medicine ini merupakan spesialisasi multidisiplin yang terdiri dari banyak praktisi. Nah, perioperatif medicine ini bisa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap preoperatif atau sebelum dilakukannya operasi, kemudian ada tahap operatif atau saat dilakukan operasi, dan tahap postoperatif atau setelah dilakukan operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap preoperatif atau sebelum dilakukannya operasi. Apa sih tahap preoperatif atau praoperasi itu? Itu merupakan suatu tahap awalan dari rangkaian tindakan evaluasi pada pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan. Apa sih tujuannya? Yang pertama untuk mengetahui status fisik pasien praoperatif atau sebelum dilakukannya operasi. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis jenis operasi yang dilakukan, lalu bisa memilih jenis atau teknik anestesia yang sesuai pada pasien, kemudian meramalkan penyulit yang mungkin terjadi selama operasi atau pasca operasi, dan mempersiapkan alat atau obat guna menanggulangi penyulit yang telah diramalkan. Karena banyak hal yang dievaluasi pada preoperasi ini, maka dibuatkanlah checklist. Yang pertama kita lakukan adalah anamnesis, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Dari situ kita bisa tarik diagnosa kerja dan kesimpulan dari penyulit pasien. Kemudian kita bisa rencanakan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita bisa persiapkan hal-hal khusus. Lalu tidak lupa kita meminta inform consent pada keluarga atau pada pasien. Yang pertama adalah anamnesis. Yang pertama kita lakukan adalah perkenalkan diri kita, lalu kita gali mengenai pasien. Yang pertama kita gali adalah identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, suku, agama, dan pekerjaan. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor resiko dari suatu penyakit sistemik. Kemudian kita lakukan anamnesis khusus berkaitan dengan penyakit bedah yang akan dilakukan tindakan bedah. Ya, apakah penyakit ini mungkin menimbulkan gangguan fungsi sistem organ atau tidak. Kemudian kita lakukan anamnesis umum. Yang pertama adalah riwayat penyakit sistemik. Apakah ada riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, kencing manis, asma, atau penyakit sistemik lainnya. Sudah berapa lama penyakit sistemik itu diderita. Kemudian kita tanyakan riwayat pemakaian obat. Misalnya, apabila pasien memiliki penyakit sistemik dan menggunakan obat, sudah berapa lama obatnya? Apa obat yang digunakan? Tidak lupa kita tanyakan juga apakah pasien menggunakan obat-obatan herbal atau tidak. Karena ada beberapa obat-obatan herbal yang bahkan bereaksi terhadap obat-obatan anestesi. Kemudian kita tanyakan juga apakah pasien memiliki riwayat alergi obat atau makanan. Lalu kita tanyakan riwayat operasi dan pembiusan sebelumnya, apakah ada komplikasinya atau tidak. Lalu kita tanyakan juga kebiasaan buruk pasien, apakah ada merokok atau mengkonsumsi alkohol atau juga mengkonsumsi obat-obatan seperti sedatif atau narkotika. Pada pemeriksaan fisik kita tentukan status present dan juga kita nilai status generalisnya. Untuk status present yang pertama kita nilai adalah kesadaran pasien bagaimana, kemudian respirasinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana, suhu tubuhnya bagaimana, kemudian skala nyerinya bagaimana, dan tinggi badan juga berat badan untuk menilai status gizi. Untuk pemeriksaan fisik umum bisa dilakukan pada semua sistem organ dari atas sampai bawah, dari head to toe. Ini bisa dipersingkat atau agar mudah diingat dengan 6B. Yang pertama adalah brain. Brain ini kita bisa menilai dari kesadaran dan juga sistem sarafnya. Kemudian untuk breathing kita nilai dari respirasinya. Blood untuk menilai sistem kardiovaskular, kemudian ada bowel, ada bladder untuk menilai sistem urogenital, dan bone and skin. Untuk brain, yang pertama kita bisa nilai adalah tingkat kesadaran. Ini bisa digunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Kemudian kita nilai pupil pasien, bagaimana bentuknya, bagaimana ukuran, dan juga apakah ada refleks atau tidak. Untuk pasien-pasien geriatri bisa dinilai dengan mini kognitif. Kemudian
kita juga nilai apakah pasien mengalami kelemahan ataupun kelumpuhan. Untuk breathing, kita nilai airway dan breathingnya. Yang pertama kita nilai adalah mulut. Bagaimana keadaan giginya? Apakah pasien menggunakan gigi palsu atau apakah ada gigi yang goyang? Ini berguna pada saat intubasi. Salah satu komplikasinya adalah kehilangan gigi. Jadi apabila pasien sudah memiliki gigi goyah, kita jelaskan kepada keluarga bahwa gigi goyah ini beresiko untuk tercabut seperti itu. Kemudian kita nilai juga kemampuan pasien membuka mulut. Kita nilai lidah dan juga tonsil. Untuk hidung kita nilai deformitas, sumbatan, dan juga apakah ada sekret. Kemudian kita nilai leher dari defleksi dan fleksi lehernya bagaimana, normal atau tidak, apakah ada trauma. Kemudian untuk paru kita lihat inspeksi terlebih dahulu, bagaimana apakah simetris atau tidak, kemudian apakah ada jejas, perubahan warna kulit, atau ada luka. Kemudian pada palpasi kita nilai kuat angkatnya apakah sama atau tidak, apakah ada yang tertinggal atau tidak, kemudian kita nilai juga vokal fremitus. Kemudian untuk perkusi kita nilai apakah sonor atau normal, ataukah apa hipersonor atau dullness. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk menilai suara nafas parunya bagaimana, apakah vesikular atau ada wheezing ataupun ada ronki. Untuk breathing bisa dilakukan penilaian jalan nafas berdasarkan skor Lemon. Ini merupakan salah satu skor untuk menilai kesulitan intubasi. Untuk yang pertama adalah L, yaitu looks externally. Ini kita nilai apakah ada trauma wajah, bagaimana giginya, apakah besar gigi serinya, kemudian apakah pasien ada jenggot dan kumis, kemudian kita lihat lidah pasien apakah besar. Kemudian E-nya, evaluate retritu, yaitu jarak incisivus, jarak antar incisivus atau antar gigi seri 3 ruas jari biasanya. Kemudian jarak hyoid dan mental itu normalnya 3 ruas jari. Apakah 3 ruas jari? Kemudian kita nilai juga jarak tiroid dan dasar mulutnya apakah 2 ruas jari. Kemudian kita nilai juga Mallampati skor. Nah, Mallampati skor ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Apabila Mallampati skor lebih dari 3, berarti memberikan 1 poin untuk skor Lemon. Kemudian apakah ada obstruction, apakah ada epiglotitis, peritonsillar abscess, ataupun trauma. Kemudian M-nya kita nilai neck mobility-nya, apakah ada keterbatasan mobilitas pada leher atau tidak. Untuk skor maksimal adalah 10 poin dengan memberikan 1 poin untuk masing-masing Lemon. Nah, apabila semakin besar skornya, maka akan semakin sulit dilakukan intubasi. Kemudian untuk blood, kita nilai tekanan darah, kemudian kita nilai nadi perifernya bagaimana, kemudian kita nilai irama jantungnya, bagaimana frekuensinya, apakah reguler atau irregular, kemudian kita nilai suara jantung S1, S2-nya, apakah ada suara jantung abnormal seperti galop dan murmur, kemudian kita nilai juga capillary level time-nya, apakah normal atau tidak, lalu apakah ada distensi vena jugularis, dan edema ekstremitas. Untuk bawel kita lihat pasien apakah ada mual dan muntah, kemudian kita inspeksi apakah terdapat stoma, kemudian massa, jejas atau distensi. Kemudian kita lakukan auskultasi, kita nilai bising ususnya apakah normal atau meningkat atau malah menurun, dan kita nilai apakah ada bruit aorta atau tidak. Kemudian pada palpasi kita bisa nilai apakah ada pembesaran organ, adakah nyeri tekan, adakah McBurney sign. Kemudian untuk perkusi kita nilai apakah timpani ataupun peka. Untuk bladder kita bisa nilai apakah ada nyeri ketok CPA atau tidak. Kemudian kita bisa palpasi bentuk ginjalnya bagaimana. Kemudian kita palpasi juga kandung kemihnya. Kita juga nilai produksi urin dari warna dan juga volumenya. Untuk bone and skin, untuk kulit kita bisa nilai dari warna kulitnya bagaimana, suhunya bagaimana, kelembabannya bagaimana, turgor kulit, kemudian apakah ada lesi dan juga decubitus. Kemudian kita bisa nilai Mallampati. Ini merupakan salah satu penilaian klinis yang dapat digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya kesulitan intubasi. Di sini ada 4 kelas. Kita bisa minta pasien untuk membuka mulut lebar-lebar lalu mengeluarkan lidahnya. Kita lihat bagian orofaringnya. Lalu kita cocokkan dari kelas ini. Nah, normalnya biasanya kelas 2 ke bawah, dan apabila kelas 3 ke atas itu sudah memberikan skor Lemon 1, seperti itu. Untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan pemeriksaan rutin, ada juga pemeriksaan yang tidak rutin.
Untuk pemeriksaan rutin biasanya ditujukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi kecil sampai sedang tanpa adanya riwayat penyakit lainnya. Bisa dilakukan pemeriksaan penunjang darah yaitu RBC, HB atau hemoglobin, hematokrit, WBC, hitung jenis, trombosit, dan waktu perdarahan serta waktu pembekuan yaitu APTT, PT, dan INR. Kemudian kita nilai juga urinnya dari pemeriksaan fisik, kemudian kimiawinya bagaimana, dan sedimen urinnya. Untuk pemeriksaan khusus biasanya ditujukan pada pasien yang dipersiapkan untuk operasi besar atau pasien yang menderita penyakit sistemik tertentu dengan indikasi tegas. Nah, pemeriksaan khusus yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium lengkap. Biasa kita nilai fungsi hatinya dari SGOT dan SGPT, kemudian fungsi ginjal kita bisa nilai dari BUN dan SC, kemudian elektrolit, analisa gas darah, kemudian hematologi dan koalanostasis, dan pemeriksaan laboratorium lain sesuai dengan indikasi. Untuk pemeriksaan radiologi bisa dilakukan pemeriksaan fototoraks. Nah, pada pemeriksaan fototoraks ini bisa dijadikan rutin apabila pasien berusia di atas 40 tahun. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi lain sesuai dengan indikasi. Kemudian dilakukan juga evaluasi kardiologi menggunakan EKG, terutama untuk pasien berusia di atas 40 tahun atau di atas 35 tahun. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, bisa juga pada pasien PPOK dilakukan pemeriksaan spirometri. Apabila dijumpai gangguan fungsi organ, baik bersifat kronis maupun akut yang dapat mengganggu kelancaran anestesi dan pembedahan atau kemungkinan gangguan fungsi tersebut bisa diperberat oleh anestesi dan pembedahan, bisa kita lakukan konsultasi ke bagian-bagian yang terkait. Nah, konsultasi ini bertujuan untuk konfirmasi penyakit yang diderita dan terapinya bagaimana. Kemudian setelah semua itu kita tentukan simpulan. Simpulan ini kita bisa gunakan status fisik ASA atau American Society of Anesthesiologists. Ini ditentukan berdasarkan 6 kelas. Yang pertama adalah normal atau pasien tidak memiliki penyakit sistemik apapun. Kemudian yang kedua adalah pasien memiliki penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa hambatan fungsional. Misalnya pasien dengan asma tapi sudah tidak kambuh lama. Atau bisa jadi diabetes atau hipertensi yang terkontrol. Kemudian yang ketiga adalah penyakit sistemik berat, yaitu dengan sedikit hambatan fungsional tapi tidak mengancam nyawa. Misalnya pasien memiliki diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian yang klasifikasi keempat itu adalah pasien memiliki penyakit sistemik berat dan mengancam nyawa. Misalnya pasien memiliki sepsis, kemudian yang kelima adalah penyakit sistemik berat dengan prognosis buruk, meskipun dioperasi atau tidak, pasien akan meninggal setelah 24 jam. Kemudian untuk yang keenam itu adalah pasien dengan brain death yang organnya akan diambil untuk didonorkan. Dan tambahan, apabila merupakan prosedur gawat darurat, maka diisi huruf E atau emergency, misalnya 1E, 2E, 3E, dan seterusnya. Untuk rencana tindakan, pilihan anestesi yang dapat dipilih adalah anestesi umum, bisa berupa intravena atau inhalasi, kemudian anestesi analgesia lokal, bisa berupa infiltrasi lokal, blok lapangan, ataupun topikal seperti salep dan semprot, kemudian analgesia regional, bisa berupa blok saraf, blok plexus, atau blok spinal. Kemudian untuk memilih anestesi dan analgesik yang akan dilakukan bisa berdasarkan usia. Misalnya pada pasien bayi biasanya dilakukan analgesi atau anestesi umum. Itu karena biasanya pasien bayi itu tidak kooperatif. Kemudian pada pasien dewasa bisa dilakukan anestesi umum ataupun anestesi lokal. Kemudian pada orang tua biasanya dilakukan anestesi lokal. Kemudian bisa juga ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Apabila perempuan biasanya lebih takut sehingga bisa dilakukan anestesi umum. Kemudian bisa ditentukan berdasarkan status fisik yang tadi telah disimpulkan. Kemudian bisa ditentukan juga berdasarkan jenis operasi, yaitu 4SI, lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi. Kemudian bisa juga ditentukan berdasarkan keterampilan operator dan peralatan yang dipakai. Kemudian juga keterampilan atau kemampuan pelaksana anestesi dan sarannya, kemudian status rumah sakit, ataupun juga bisa ditentukan berdasarkan permintaan pasien. Misalnya, pasien takut, jadi bisa
pilihkan anestesi general. Tapi tentu kita juga harus memberitahu apa kelemahan dan kelebihan dari setiap pilihan anestesi tersebut. Untuk analisis jenis operasi bisa dilakukan dengan 4 SI. Yang pertama adalah lokasi. Misalnya pasien ada operasi pada kepala dan leher, biasanya diberikan anestesi general dengan bantuan pipa endotrakeal untuk menjaga jalan nafas. Kemudian apabila di bagian tubuh lain bisa dilakukan dengan anestesi lokal. Kemudian posisi, misalnya posisi terlentang, tengkurap, miring, dikotomi atau duduk. Kemudian manipulasi, misalnya pasien mengalami pembedahan laparotomi, itu merupakan manipulasi yang besar terhadap perut, itu bisa diberikan anestesi di general. Kemudian dari durasi, apabila singkat bisa diberikan anestesi lokal, apabila lama operasinya bisa diberikan anestesi general. Kemudian untuk persiapan-persiapan pra-anestesi ini biasanya bisa dilakukan di poliklinik atau di rumah, bisa juga dilakukan di ruang rawat atau bangsal, bisa juga dilakukan di ruang persiapan IBS, atau juga ada persiapan-persiapan yang dilakukan di ruang bedah. Nah, untuk persiapan di poliklinik atau di rumah untuk pasien rawat jalan, biasanya kita lakukan persiapan psikis dan persiapan fisik. Untuk persiapan psikis, biasanya kita berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga agar mengerti perihal rencana anestesi dan pembedahan yang akan dilakukan agar pasien dan keluarga itu tenang. Kemudian untuk persiapan fisik, kita bisa beritahukan untuk pasien menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya sedatif atau narkotika minimal 2 minggu sebelum anestesi atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama kali di poliklinik. Kemudian kita beritahukan juga pada saat operasi pasien harus melepas protesis dan aksesoris lainnya. Kemudian kita beritahukan juga agar tidak mempergunakan kosmetik, misalnya cat kuku. Lalu untuk persiapan lainnya kita bisa minta pasien untuk puasa. Nah, puasa itu berdasarkan tabel ini. Misalkan pasien dewasa, biasanya makanan padat itu sudah di stop atau pasien sudah puasa makanan padat sejak 8 jam sebelum operasi. Kemudian untuk cairan jernih atau air, biasanya pasien sudah di stop sejak 3 jam sebelum operasi. Kemudian kita beritahukan juga pada pasien bahwa diharuskan agar pasien mengajak keluarga atau kerabat untuk menemani dan menunggu selama rangkaian prosedur pembedahan dan pada saat kembali pulang untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga setelah kita jelaskan semuanya, maka kita buatkan surat persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien. Untuk persiapan di ruang perawatan atau bangsal, biasanya sama, kita berikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya agar keluarga dan pasien tenang, dan juga bisa ditambahkan obat sedatif apabila pasien mengalami cemas yang berlebihan atau pasien tidak kooperatif, misalnya pasien anak-anak. Kemudian kita bisa persiapkan memberitahukan persiapan fisik seperti menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya, kemudian melepas protesis dan aksesoris, kemudian tidak mempergunakan kosmetik, puasa sesuai aturan tabel yang tadi, kemudian kita beritahukan juga pasien agar dimandikan pagi hari menjelang ke kamar bedah dan nantinya pakaiannya akan diganti dengan pakaian khusus kamar bedah. Kemudian setelah dijelaskan juga kita buatkan surat persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien. Di ruang perawatan ini juga bisa dilakukan persiapan lain yang bersifat khusus seperti apabila dipandang perlu dapat dilakukan koreksi terhadap kelainan sistemik yang dijumpai pada saat evaluasi prabedah. Misalnya pasien dianggap anemia dari HB-nya turun, bisa dilakukan pemberian darah terlebih dahulu. Kemudian untuk persiapan di ruang persiapan instalasi bedah sentral atau IBS, biasanya dilakukan evaluasi ulang status present dan catatan medis pasien serta perlengkapan lainnya. Kemudian apabila dipandang perlu bisa dilakukan konsultasi di tempat. Kemudian juga pasien diganti pakaiannya dengan pakaian khusus kamar operasi. Lalu kita bisa memberikan premedikasi dan juga tindakan lainnya seperti pemasangan infus. Untuk premedikasi itu adalah obat yang diberikan sebelum dilakukannya operasi. Itu biasanya
bertujuan untuk menenangkan dan sedasi, kemudian bisa bertujuan untuk analgesi pada penderita yang nyeri, kemudian untuk memudahkan induksi pada saat operasi, kemudian mengurangi dosis obat bius yang akan digunakan, bisa mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan, misalnya refleks vagal, kemudian juga bisa mengurangi sekresi kelenjar. Untuk premedikasi ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan, misalkan jenis obatnya adalah jenis sedatif, bisa digunakan diazepam atau diphenhydramine atau midazolam. Kemudian untuk obat-obatan jenis obat analgetik opiat bisa diberikan morfin atau fentanyl, kemudian bisa diberikan antikolinergik seperti sulfasalpropin, kemudian bisa juga diberikan jenis obat antagonis reseptor H2 seperti ranitidin, kemudian bisa juga diberikan antiemetik seperti ondansetron. Untuk persiapan di kamar operasi, biasanya dipersiapkan meja operasi dan instrumen yang diperlukan, kemudian dipersiapkan mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, kemudian juga disiapkan alat-alat resusitasi dan juga obat-obat resusitasi nanti, ya misalkan adrenalin, atropin, natrium bikarbonat, atau dan lain-lainnya, itu bisa dihafalkan dengan statik. Kemudian bisa juga disiapkan obat-obat anestesi yang diperlukan, kemudian kita bisa siapkan alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, pulse oximeter, dan alat-alat pantau lain. Itu bisa dipasang dengan sesuai indikasi. Kemudian kita siapkan juga kartu catatan medis anestesi. Apabila perlu bisa juga diberikan selimut penghangat khusus untuk pasien bayi dan orang tua. Kemudian untuk persiapan alat-alat intubasi bisa dihafalkan dengan statik. Yang pertama adalah scope, yaitu laryngoscope dan stetoskop. Kemudian ada tube, yaitu pipa endotrakeal. Kemudian ada airway, itu bisa oropharyngeal airway atau nasopharyngeal. Kemudian ada tape atau plaster untuk fiksasi. Introducer, yaitu mandrel atau stilet. Kemudian ada konektor atau penyambung pipa endotrakeal. Kemudian juga kita siapkan suction atau alat hisap lendir. Tidak lupa pada setiap tindakan kita mintakan inform consent. Nah, pada inform consent ini kita jelaskan kepada pasien mengenai penyakit yang diderita, mengenai rencana pembedahan dan anestesi yang akan dikerjakan itu apa. Kemudian kita jelaskan juga pemeriksaan pra-anestesi dan analgesi yang akan dilakukan itu apa. Kemudian kita jelaskan persiapan pra-anestesi dan analgesi yang akan dilakukan, dan juga apa saja perawatan pasca bedah atau pasca anestesi yang perlu dilakukan pada pasien. Apabila pasien setuju, pasien bisa menandatangani inform consent, atau apabila pasien tidak setuju, maka pasien bisa dimintakan surat penolakan. Ini contoh dari anestesiologi perioperatif note. Ini diambil dari Morgan and Kyle. Di sini hasil-hasil evaluasi pra-anestesi tadi bisa ditulis dan didokumentasikan di sini dan nanti dimintakan tanda tangan pasien. Untuk referensi bisa diambil dari kedua buku ini. Terima kasih.